kuasa, ya Allah yang Maha Pencipta, lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, namun wajah kita semakin penuh duka. Ya Allah yang Maha Bijaksana, inilah ratapan batin tanpa air mata, tergores, tersendak di halaman sejarah yang gersang, bengis tanpa belas kasihan. Aku berdiri di bawah pohon randu yang meranggas karena dihajar halilintar. Alam semesta raya hening memancarkan amarah yang terpendam. Langit kelabu bersemburat hingga kadang-kadang ada kilatan kecil tanpa junjungan jauh di cakrawala. Kemarin aku melihat ada Raja Wali terbang dengan sayap terbakar, memekik kesakitan berulang kali, akhirnya menukik, tersangkut di ranting-ranting pohon matua. Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan lagu dan puisi tadi, kita seakan diingatkan pada keterpurukan bangsa ini. Keterpurukan yang membawa penderitaan tak kunjung padam. Apakah fenomena ini akan terus berlanjut? Bagaimanakah cara kita bangkit dari keterpurukan ini? Malam ini di Jalan Kesenian kita berkumpul, walaupun cuaca gerimis, tekad kita bulat. Di sini mencoba untuk mengurai fenomena yang terjadi dalam sebuah dialog bebas. Telah hadir di tengah-tengah kita beberapa teman kita, tokoh pendidik yang mau berbagi dengan kita. Beliau Bapak Hartanto SSN MSN. Selamat malam Bapak Hartanto. Selamat malam. Fenomena apa yang paling kuat mempengaruhi semakin terpuruknya bangsa ini? Silakan Pak Hartanto. Menurut pengamatan saya, hal paling mendasar adalah terjadinya krisis moral pada bangsa ini. Krisis moral ini mempengaruhi perilaku manusianya. Jadi semua krisis yang terjadi undranya pada krisis moral itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah kita lihat di sekitar kita fenomena yang nampak jelas dan sangat transparan adalah semakin banyak para ulama dari berbagai agama dalam tanda petik sudah tidak memperdulikan lagi kitab suci. Mereka lebih mengutamakan urusan politik dan asyik membentuk kekuatan massa. Saya mengamati banyak orang-orang beragama sekarang ini hanya sibuk dengan atribut dan rencana mereka. Fenomena inilah yang saya kira menjadi permasalahan penting.
Dampaknya seperti kita lihat terjadi pada bangsa ini. Gonjang ganjing, wabah penyakit menular merajalela di dalam negara. Perang, tawuran antar saudara, tipu daya di dalam pendidikan, undang-undang melindungi kejahatan. Oh, gonjang ganjing, gonjang ganjing. Bapak Ibu sekalian, banyak persoalan di negeri ini yang tak terselesaikan dengan baik. Banyak pertanyaan yang menyeruak yang butuh sebuah jawaban. Di sini ada seorang purnawirawan atau maaf, Bapak Amos, seorang pendidik yang sudah purna tugas. Mohon maaf. Kita semua juga tahu betapa carut marutnya dunia pendidikan kita sekarang ini. Untuk itu saya persilahkan beliau Bapak Amos pagi untuk memberikan wawasan atau beri juga menumpahkan unek-uneknya. Monggo Bapak Amos. Terima kasih waktunya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Membicarakan pendidikan selalu menarik. Sebab pendidikan merupakan simbol dari kemajuan. Dan indikasi tentang kemajuan adalah terciptanya kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Beberapa fenomena dalam dunia pendidikan yang muncul ke permukaan antara lain fenomena sekolah unggulan, khususnya tingkat TK dan SD, juga perubahan kurikulum dengan tema-tema yang selalu berganti disesuaikan dengan selera pejabat pemegang kewenangan yang baru. Kasus di tingkat TK misalnya, sekolah tidak lagi peka terhadap masa-masa yang sangat signifikan ketika anak menjelajahi ruang waktu dengan cara mereka bermain, yaitu bertemunya dua dunia antara dunia mimpi dan dunia kenyataan. Pada usia ini sesungguhnya bermain adalah sebuah bentuk pembelajaran yang sangat natural. Tetapi di lapangan oleh kurikulum di sekolah dipaksa setiap anak untuk dapat membaca dan menulis. Kita lihat saja bagaimana seragamnya alat mainan yang ada pada setiap sekolah TK yang selalu begitu dimanapun sepanjang waktu. Fenomena yang lain adalah kurikulum sekolah sangat sering berganti tidak menentu. Seakan-akan kebijaksanaan lama tak berlaku sama sekali setelah muncul kebijakan baru. Dengan demikian, apabila kita menelusuri alur konsistensi kebijakan sepanjang waktu, tampak sepotong-sepotong, tidak ada koordinasi yang jelas, tidak ada pandangan holistik menyeluruh. Indonesia. Aku bersaksi, ada beberapa pakar pendidikan profesional yang menghujat seorang guru yang punya hati nurani, yang membela kepentingan anak didik, sebagai guru yang merancukan kedudukan, sebagai guru dan kedudukan sebagai pengamat intelektual. Astagfirullahaladzim. Hanya pakar yang kurang terpelajar yang menganjurkan seorang guru untuk menjadi pengkhianat intelektual. Sebagai seakan-akan demi kompaknya pemerintahan dalam hal salah atau benar, adil atau tak adil, seorang guru harus rela menjadi pengkhianat intelektual. Kalau tidak, kalau tentu.
Oh, kabut pandangan gaib yang merah padam. Oh, ringkih kuda dan bau surai yang basah. Oh, rasa amis logam dan bau mesi. Aku seakan melihat lagi Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Aku seakan melihat lagi Gajah Mada menjarah desa-desa di Bali. Aku seakan melihat lagi Sultan Agung membantai para ulama. Oh ya, wahai ya, begitulah terbaca di dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Sekarang kita akan bertanya kepada budayawan kita. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Ari Wibowo. Beliau salah satu dosen ilmu budaya di UNS. Bapak Ari, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bangsa ini katanya semakin tidak merdeka, terikat pada kekuasaan asing dan tak memiliki kedaulatan sepenuhnya. Dalam perspektif kebudayaan, apakah masih mungkin kita menjadi bangsa yang merdeka dalam berbagai aspek, Bapak Ari? Silakan. Terjajah atau merdeka hanya kata-kata saja. Katanya Belanda menjajah kita selama 300 tahun. Nyatanya tidak. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Nyatanya kita tidak sejahtera. Katanya keraton feodal. Nyatanya perguruan tinggi yang feodal. Katanya bangsa manca demokratis. Nyatanya orang Jawa lebih demokratis. Katanya orang Jawa toleran. Nyatanya rumah-rumah dibakar. Kebudayaan adalah proses, semoga mentalitas bangsa kita semakin baik. Bagaimana dengan nasionalisme? Apakah masih melekat di setiap individu sebagai makhluk berbangsa dan bernegara, Bapak? Kulihat ibu berdiri, air matanya tak henti. Mas Intan tinggal kenangan, luka bumi sunyi negeri. Tatapan bukan kelemahan, ianya adalah gelap sana. Tangis ibu jadi cermin, bangsa ini butuh angin. Pancasila bukan simbol mati, tapi denyut dalam diri. Ketuhanan menjadi nurani, kemanusiaan hakikat dan pati. Persatuan bukan hanya lagu, ia jembatan dari biru. Kerakyatan tegakkan suara, keadilan rawat luka negara. Ratapan bukan akhir cerita, ia awal dari suara. Mari nyanyikan tangis ini di puisi, doa dan taat. Bukan untuk meratap semata, tapi menyadarkan jiwa bangsa bahwa kemerdekaan sejati datang dari hati yang berani, menangis, marah, dan bersatu lagi. Satu kali lagi Pak Ari, kembali ke Pak Ari. Apa saran budaya Anda agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan? Saran budayanya juga berbentuk misi. Sebelum Pak Tanah Adem Tanah Dewa Gopo Kiagung. Di tengah pasar yang gaduh, harga naik nurani rupiah. Di layar gawe dan iklan asing, bangsa ini pelan dibising. Dulu gotong royong jadi daya. Ini semua tentang aku saja. Nasionalisme digeser ego, semangat bersama jadi semu. Kita terjajah tanpa rantai, ekonomi dikuasai bayang-bayang.
Tanah dijual, pasar dibeli. Rakyat kecil terus terhimpit sepi. Mari bangkit dengan budaya, dengan lumbung koperasi dan desa. Pancasila bukan kata indah, tapi jalan pulang dari gundah. Bangkitlah dari ingatan dalam, musyawarah bukan hanya malu. Tradisi kita bukan kuno, tapi bicara di zaman baru. Merdeka bukan sekedar bebas, tapi berdaulat atas yang lepas. Merdeka bukan hanya bendera, tapi hidup utuh dalam sukma negara. Ya Allah yang Maha Kuasa, Ya Allah yang Maha Pencipta, padukanlah pencipta alam semesta raya dengan segenap makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia dan diri kami semua. Sehingga dengan begitu paduka berdaulat pula atas diri kami semua. Dan dengan begitu paduka berdaulat pula atas segala hasrat dan keinginan kami, sebagaimana telah paduka kodratkan. Dan dengan begitu paduka berdaulat pula atas segala daya usaha, daya cipta, dan daya hidup kami, sebagaimana telah paduka kodratkan pula. Kami mohon bimbingan ke arah jalan yang benar, jalan yang paduka ridhoi, dan bukan jalan yang keliru yang dipandu oleh setan dan oleh nafsu. Demikian tadi renungan pada malam hari ini. Semoga renungan ini menjadi suatu bahan refleksi kita ke depan, bagaimana kita semakin menguatkan asas-asas Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, khususnya di jalan kesenian semakin sayang rukun, gotong royong, saling sinamakan, saling membantu